Pada video sebelumnya kita telah membuat halaman atau tampilan login ya. Tampilan login yang kita ambil contohnya dari tampilan login yang disediakan oleh admin LTE. Nah, sekarang kita akan membuat autentikasi usernya yaitu login dan logoutnya. Untuk logikanya secara garis besar seperti ini. Jadi data yang diinputkan di form login.php yang sudah kita buat itu akan dikirimkan ke halaman lain, ya sebut saja halaman dblogin.php. Nah, di situ akan dilakukan pengecekan. Secara garis besar, logika algoritma login sederhananya seperti ini. Jadi data yang sudah dikirim oleh login.php dan kemudian selanjutnya diterima oleh dblogin.php. Nah, data yang dikirim apa? Data yang dikirim itu berupa username dan password. Nah, berdasarkan username dan password itu kita akan mencari record yang ada pada tabel yang berada di dalam database. Kemudian hitung jumlah recordnya. Jika jumlah recordnya itu 1, artinya 1 ini apa? Artinya berarti bahwa data itu telah ditemukan. Maka kita akan membuat variable session dan menyimpan data-data tertentu di variable session dan selanjutnya akan menampilkan halaman index. Nah, jika tidak ditemukan maka kembalikan ke halaman login dengan pesan bahwa username dan atau password salah. Nah, kemudian variable session itu sendiri apa? Variable session adalah variabel yang bisa diakses dalam satu server. Artinya variabel itu disimpan, misalnya kita buat sebuah variable session di halaman login.php. Nanti dari halaman apapun variable session itu dapat diakses tuh. Itu secara mudahnya seperti itu. Jadi variable session ini mirip seperti global variable yang bisa diakses dari satu aplikasi yang sama. Atau dalam kasus ini dari server yang sama. Oke, seperti itu. Langsung kita buat dulu ya. Yang pertama adalah tampilannya sudah jadi, kemudian kita perbaiki sedikit tampilannya, yaitu di login.php. Nah, di sini kita tambahkan name, karena kalau nggak ada name-nya, variabel postnya nanti nggak dapat ya. Name-nya username, kemudian passwordnya kita kasih name-nya password. Oke. Selanjutnya, data ini akan dikirimkan ke sini. Kita buat file baru di sini namanya db_login.php yang berada di dalam folder db. Berarti action di sini db_dblogin.php. Ctrl S. Nah, sekarang di dblogin.php. Di dblogin.php ini kita akan membuat proses pengecekan dari loginnya sendiri. Yang pertama tag PHP-nya jangan lupa, kemudian karena kita menggunakan session buat session start di sini. Kemudian kita terima data yang dikirimkan, kita tampung di dalam variabel lokal, kita terima data dari login.php dari form yang tadi. Nama variabel postnya di username, ya sesuai name yang tadi. Kemudian untuk passwordnya seperti ini, host, password. Nah, kalau kalian ingat pada video insert data, kita kan ada membuat
insert data di DB pengguna ya. Nah, di DB pengguna ini kan kita menggunakan hash MD5 ya. Nah, jadi ketika insert itu nanti seharusnya di dalam field password ini kan sudah terenkripsi jadi hash. Jadi teks ini tidak akan dikenali lagi. Namun kan ini data-data awal ini belum di hash. Nah, nanti kan data berikutnya akan masuk dalam bentuk hash karena di waktu di insertnya itu sudah kita konversi menggunakan MD5. Nah, jadi bagaimana dengan data awal yang sudah di-insert terlebih dahulu? Kita bisa lakukan seperti ini, klik ubah. Kemudian di sini cari aja MD5 di sini bagian sini, cari MD5. MD5 kirim. Nah, jadi sudah terenkripsi. Yang ini juga ini rubah jadi MD5 biar dia terenkripsi. Oke. Kemudian di sini satu levelnya saya rubah jadi user biasa ya. Kirim. Oke, sekarang sudah data atau record yang ada di dalam tabel yang ada di dalam database-nya sudah kita perbaiki. Sekarang kita kembali ke PHP-nya. Maka dari itu yang di sini yang diterima dari form kan masih berupa teks biasa, belum berupa hash atau MD5. Jadi harus kita konversi kembali MD5. Ya, seperti ini berarti ini sudah di convert ke MD5 atau di hash. Selanjutnya, karena kita akan melakukan pengecekan atau melakukan perintah query ke database, maka kita harus include koneksinya, kemudian query-nya, L, koneksinya, kemudian query-nya adalah select bintang from nama tabelnya pengguna, where username-nya adalah passwordnya adalah oke. Username yang ada di sini berarti kan kita terima dari sini ya. Oke, kita pindahin kemari dollar username. Kemudian password yang ada di sini adalah password yang ini. Dollar password. Titik koma. Nah, kemudian kita akan melakukan atau menghitung jumlah baris atau jumlah record. Kenapa kita hitung? Jadi logikanya seperti ini. Kalau datanya itu ditemukan, berarti kan jumlahnya itu lebih dari 0 ya. Kalau datanya itu ada, data yang memiliki username dan password ini itu ada, berarti kan jumlah recordnya itu tadi lebih besar daripada 0. Nah, jadi kita hitung aja jumlah barisnya. Tapi kan kalau datanya tidak ditemukan, berarti jumlah recordnya 0 ya. Jumlah di sini saya buat variabel baru jumlah pengguna. Kemudian kita pakai numRows, MySQL numRows untuk menghitung jumlah baris SQL atau jumlah record. Kemudian karena kita juga perlu datanya, kita akan fetching seperti biasa. Karena datanya satu, kita nggak perlu pakai pengulangan. Kemudian kita lakukan pengecekan. Jika jumlah penggunanya itu ditemukan lebih daripada 0, berarti datanya ada ya. Maka kita buat variabel session. Yang pertama adalah username. Yang datanya itu kita ambil dari database. Dengan field, ini sesuai dengan database, username yang ada di database. Kemudian
Kita buat variabel session. Saya perlunya satu lagi adalah nama untuk ditampilkan. Data. Ini nama yang ada di database. Kemudian kita buat variabel session lagi untuk ID-nya. ID pengguna. Si lengkap ID pengguna dan $data. Kalau di database kan cuman ID ya, bukan ID pengguna. Jadi sesuaikan bagian sini sesuaikan dengan database, yang ini kita buat sekarang. Oke. Kemudian session, saya perlu level satu lagi, level $data level. Kemudian saya akan buat dua variabel baru, yaitu session status. Status ini status login maksudnya, status login. Jadi kita akan melakukan pengecekan jika status loginnya itu false, maka nanti akan di redirect atau dilemparkan ke halaman login.php. Jadi karena sudah berhasil login, maka status loginnya adalah true. Satu lagi, session waktu. Ini untuk kasih timeoutnya. Jika tidak ditemukan, ya, jika jumlah penggunanya ini 0, maka kita akan menampilkan echo kali ini kita coba redirectnya pakai JavaScript script type kemudian kita kirim alert bahwa kalau datanya tidak ditemukan, kemungkinannya adalah username atau password salah. Jadi kita kasih kirim pesan username atau password salah. Seperti ini, titik koma, kemudian redirectnya pakai JavaScript, window, location, kita redirect ke login harus keluar dulu dari folder db, kemudian masuk ke login.php, koma, jangan lupa tutup tab scriptnya, tag scriptnya ditutup. Oke. Selanjutnya, nah ini setelah variabel sessionnya berhasil dibuat, ini ada yang kurang ya. Setelah variabel sessionnya berhasil dibuat, kita lupa redirect. Nah, di sini kita redirectnya pakai header. Kalau pakai PHP seperti ini, header, location, di redirect kemana gitu? Redirect ke halaman index. Halaman index ada di mana? Di luar folder db. Berarti keluar dulu satu kali. Kemudian index ini pakai terus spasi index location titik 2 keluar satu kali index.php. Oke. Sudah, sekarang kita tes dulu. Username-nya admin, passwordnya tadi
ingat masing-masing. Oke, berhasil ya. Nah, di sini kan kita mau, ini kan sudah di redirect ke halaman indeks. Coba kita kasih salah. Admin 123 login. Nah, username atau password salah. Klik OK. Balik lagi ke halaman login. Oke, sudah benar ya alurnya. Kalau benar, dia akan ke halaman indeks. Kalau salah, dia akan balik ke halaman login. Oke, sekarang kita kasih benar dulu admin. Kita mau ada tombol logout di sini. Satu, kemudian ini nama ini Alexander Pierce ini akan berubah jadi nama yang berada di database. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita ke halaman indeks. Halaman indeks. Di halaman indeks kita buat dulu tag PHP di atas. Kemudian jangan lupa sessionnya di start dulu, session start, koma. Kemudian yang Alexander Pierce tadi di mana? Nah, ini Alexander Pierce. Ini kita ambil dari variable session. Karena variable session ada di dalam PHP, maka kita pakai PHP echo yang seperti ini. Selanjutnya, setelah itu ditampilkan, tadi kan di dalam folder, di dalam variable session. Session nama. Ya, session nama seperti ini. Kita lihat lagi, tadi ada di mana? Ada di DB login ya. Session nama. Oke, balik ke indeks. Session nama. Ctrl S. Coba kita refresh dulu. Oke, namanya Agus. Betul nggak namanya Agus? Betul ya, namanya Agus. Sekarang saya mau ada tombol logout di sini. Tombol logout. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lihat nav yang di atas, navbar yang atas. Nah, ini dia. Jadi kita buat nav satu lagi di bawahnya. Copy aja. Copy, paste. Jangan lupa navbarnya ditutup. Kemudian ini karena kita maunya ada di sebelah kanan, kasih ML auto. Margin left auto. Kemudian kita ambil aja satu di sini yang sudah, kalian boleh copy yang ini atau yang kalau ada yang seperti ini juga boleh. Copy. Nah, ini buka dulu. Oh, sorry. Ini kan LI ya. LI harusnya ada di dalam UL. UL-nya kita copy aja dari sini. UL-nya copy dari sini. Paste di sini. Jangan lupa UL tutupnya. Kemudian kayaknya ini salah. ML auto-nya harusnya ada di sini. Di UL-nya ML auto. Ctrl S. Ini kasih ganti jadi logout. Logout. Oke, Ctrl S. Refresh coba di sini. Oh, harusnya nggak di sini ya. Harusnya di atas. Kayaknya ada yang salah lagi. Oke, ada yang salah. Sepertinya UL-nya ini ya. Ctrl X. UL-nya yang dua, bukan nav-nya yang dua. Delete, Ctrl S. Iya benar. Logout-nya di sini ya. Nav-nya satu, UL-nya ada dua. Selanjutnya saya mau ada lambang atau icon kayak tombol power gitu lah. Itu bisa kita cek dari, kita cari plugin-nya dulu, namanya saya lupa. Kemudian dia ada di Font Awesome, CSS, All CSS, kalau nggak salah namanya Power. Oh, ini dia. Kelasnya FA Power. Copy aja. Balik ke indeks. Untuk icon, caranya i class. Nah,
Kemudian jangan lupa ditutup. Kasih spasi, kelasnya adalah FA, kemudian FA power off. Titik duanya dihapus, Ctrl S. Balik lagi ke browser, ya oke, sudah muncul ya. Nah, sekarang ketika tombol logout ini ditekan, ya, ketika tombol logout ini ditekan, maka dia akan melakukan session destroy, ya. Session destroy itu caranya berarti kita harus buat aja lagi satu file baru, ya. Kita pecah-pecah, kita buat namanya logout.php. Nah, di dalam logout.php ini seperti biasa session harus di start dulu sessionnya, session start, kemudian session unset, kemudian session destroy. Ctrl S. Nah, setelah ini di redirect kemana? Redirect ke login lagi. Nah, redirect ke login. Tadi kita udah buat redirect loginnya pakai ini. Kita ambil aja copy dari yang di login.php. Copy, kita masukkan ke logout. Tapi, karena login.php ini sejajar dengan logout, maka kita nggak perlu bagian ini. Nah, langsung aja login.php. Ctrl S. Nah, kemudian balik ke halaman indeks. Balik ke halaman indeks di sini, ahrefnya ini kita kasih logout.php. Kita linkkan ke logout.php, Ctrl S. Kita cek. Jangan lupa di refresh dulu. Klik username. Oh, kita pesannya belum kita rubah. Pesannya harus kita rubah. Pesannya adalah username atau password salah. Bukan ini. Oke, pesannya adalah Anda telah logout. Logout. Oke, Anda telah logout. Sekarang coba masuk lagi. Klik logout. Anda telah logout. Oke. Nah, ini sekilas secara garis besar ini sudah selesai ya untuk login dan logoutnya. Tapi kita mau melakukan cek login. Jadi kalau kita coba kita akses langsung halaman indeks tanpa melalui login, bisa nggak? Bisa ya. Nah, kemudian muncul undefined index seperti ini. Ini kenapa? Karena halaman loginnya, halaman indeksnya itu belum kita proteksi gitu. Jadi kita harus proteksi dulu. Jadi di halaman indeks kita akan melakukan pengecekan login dan akan kita lakukan pengecekan login juga di beberapa halaman lainnya, atau misalnya kita akan melakukan pengecekan login tuh bukan hanya di halaman indeks. Misal gini, misal ada orang yang tahu penamaan file kita, berarti mereka bisa akses file itu tanpa melalui login gitu. Mereka langsung kirim-kirim aja datanya karena mereka nampak datanya itu dikirimkan lewat metode get, ya, nampak di alamat web browsernya, berarti kan mereka bisa tebak-tebak itu. Nah, kita akan eh, lakukan pencegahan dari masalah seperti itu gitu. Jadi berarti kita butuh cek login itu di beberapa halaman PHP lainnya gitu. Jadi bukan hanya di halaman indeks. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kalau kita buat cek loginnya itu menggunakan function. Nah, misalnya nih saya buat folder baru, ya. Nama foldernya adalah library. Jadi folder library ini biasanya saya buat untuk menyimpan fungsi-fungsi khusus yang memang disediakan atau digunakan di beberapa file PHP lainnya.
Misal ada contoh lainnya nanti misalnya untuk konversi hari atau konversi bulan atau konversi atau misalnya untuk anti injeksi supaya nggak bisa diinjek SQL injection ya masalah security itu. Saya biasanya buat folder baru library. Nah, di sini saya akan buat lib login.php sebagai penanda bahwa dia adalah library ya. Nah, di lib login.php ini buka tab PHP, kita buat function, nama functionnya adalah check login. Kemudian di sini kita buat if jika username-nya kosong, kayak gini aja ya. Jika username-nya kosong, maka ini salah. Ini empty session username. Kurangnya kurang satu, maka dia akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya, kalau username-nya terisi, berarti dia akan mengembalikan nilai benar. True. Oke. Nah, di sini kita implementasikan fungsi check login ini ke index dulu yang pertama. Session start include library ya, include dulu ya, include library liblogin.php. Kemudian ini library yang kita buat tadi. Kemudian kita buat lagi di sini if check login. Ya, jika dia bernilai benar ya, kalau nggak dibuat true atau kalau tidak dibuat true atau false berarti true. Jika check loginnya bernilai benar, maka dia akan menampilkan halaman indeks. Kalau salah, di sini salah berarti ya. Kalau salah, dia akan menampilkan halaman login. Atau bisa kita persingkat seperti ini saja. Nah, kalau cek loginnya tidak benar, ya ini not ya, not true berarti false, maka dia akan mengembalikan ke halaman login. Login.php. Ctrl S. Oke, kita coba akses index dulu tanpa login, bisa nggak? Index.php tanpa login. Nggak mau ya. Sekarang coba kita login. Mau nggak? Oke, mau. Pengguna, oke, ada 2 user. Kemudian logout lagi. Nah, selanjutnya implementasinya itu di yang berkaitan dengan database. Nah, di sini. Kenapa di sini kita perlu implementasi cek status loginnya lagi? Karena biar orang tidak bisa langsung mengakses file DB pengguna atau DB-DB yang lainnya ini secara langsung. Jadi caranya bagaimana? Sama seperti tadi kita copy juga dari index juga boleh. Berarti kita copy dari sini ya. Nah, session start, copy ke DB pengguna. Di sini paste. Kemudian di sini agak beda. Jika cek loginnya bernilai benar, nah, maka dia akan mengerjakan semua proses ini akan dikerjakan. Nah, jika salah, maka baru dia akan mengembalikan ke header ya, header location loginnya ada di luar, berarti keluar dulu sekali login.php. Oke. Nah, sekarang kita coba
db garis miring. Nah, seperti ini kan tertinggal ya, ini ID-nya berapa, coba kita lihat ID-nya. Nah, ID 9 terhapus nggak ID 9 ini? Kalau sebelum kita buat tadi itu pasti terhapus, sebelum kita buat cek status tadi pasti terhapus. Coba sekarang kita buat. Nah, error ya, apa ini, no such db pengguna online 5 online 5 online. Oh, ini yang salah. Oke, berarti dia harus keluar satu kali seperti ini. Ctrl S. Sekarang nggak mau, coba lagi db. Jadi seharusnya ketika kita mengakses ini ya, ID-nya ID 9 ini dari mana dapatnya, dari sini ya. Jadi ini tidak boleh terhapus atau tidak bisa dihapus dari alamat browser seperti ini. Harus bisa seperti itu. Karena kalau bisa diakses dari alamat browser aja kan keamanannya itu tidak tidak terjamin seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat untuk timeout ya. Jadi kan nggak mungkin selamanya, nggak mungkin juga apa namanya ya, nggak mungkin login itu akan selalu terus-terusan login gitu. Jadi misalnya dalam jangka waktu tertentu si pengguna ini atau si user ini tidak melakukan apapun, maka secara otomatis dia akan logout secara otomatis. Caranya kita buat function baru, function check timeout. Pertama kita buat dulu ya waktu idle. Waktu idle tuh waktu diamnya berapa lama. Caranya dengan menggunakan function time dikurangi dengan session waktu. Session waktu ini yang mana? Session waktu ini yang ada di dalam db login ini. Nah, ini session waktu. Jadi jika session waktu Marian, jika nanti kita akan mengeceknya kan time yang sekarang dikurang dengan time waktu yang sekarang dikurang dengan waktu yang ketika masuk tadi, ketika login tadi, maka didapatkanlah jumlah waktu idle. Nah, jika waktu idle-nya ini lebih besar daripada waktu misalnya ya, ini contoh ya. Ini misalnya kita kasih batas 10. Jadi artinya batas waktu idle-nya 10 detik. Jadi misalnya setelah 10 detik si user ini tidak melakukan apapun, maka dia akan ini session start, session, dia akan logout secara otomatis, session destroy. Atau kita copy saja dari inilah, kita copy dari logout ada di sini ya. Gimana logout di sini. Nah, kita copy ini, copy unset startnya saya rasa tidak perlu ya. Ini unset destroy, kenapa harusnya di sini ada session start, tapi kan pasti sebelum cek timeout ini ya, misalnya kita taruh di sini kan pasti ada session start. Jadi kalau session startnya nanti ada 2, ya itu bisa error juga gitu. Jadi di sini nggak usah kita pakai session start, tapi pastikan sebelum cek timeout ini session startnya sudah ada. Kalau sudah, kita pasang misalnya di sini ya, di bawah cek login, kita kasih cek
timeout, Ctrl S. Jadi ini waktu timeoutnya terlalu singkat sebenarnya untuk 10 detik, tapi kalau saya lamakan nanti terlalu lama ditunggu. Sekarang kita login dulu, admin. Kita tunggu 10 detik. Sekarang coba kita refresh, sudah belum? Ya, Anda telah logout. Sekarang coba kita login, tapi selama 10 detik kita tidak diam. Kita start dulu waktunya. Oke, misal selama 10 detik ini kita klik. Oh, kok tadi terlalu cepat ya. Ternyata ada yang salah ya, ada yang kurang di sininya. Jadi kita lupa mereset kembali waktunya ini. Jadi ini kan kita kasih batas waktunya itu 10 detik, tapi kita lupa session waktunya itu kita reset kembali. Jadi kalau seandainya ada aktivitas yang dilakukan sama rentang waktu tersebut, itu dia tidak akan melakukan ini destroy ini. Jadi dia lakukan destroy ini selama dalam rentang waktu tersebut, dalam rentang waktu 10 detik tersebut ini kita tidak melakukan apapun. Jadi kita tambahkan baris ini di luar dari if ya. Jadi untuk mereset waktunya kembali supaya waktunya itu waktu idle-nya itu terus tidak tidak terus bertambah gitu. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita tes kembali ya. Admin, kemudian kita tes dulu ya. Ini misalnya kita tambah lagi misalnya simpan. Oke, bisa ya. Kita klik Excel, keluar, kita klik PDF, muncul, kita klik print, muncul. Oke, sekarang coba kita diam selama 10 detik. Oke, sekarang coba kita refresh. Ya, logout ya. Jadi sudah berfungsi dengan baik. Tapi nanti kalau dalam keadaan yang sebenarnya ini ditambahin, misalnya kalian mau selama 10 menit. Kalau 10 menit, ini kan hitungannya detik. Artinya ini 10 menit, dalam 10 menit itu ada berapa detik? 10 menit itu kan 600 detik ya, berarti ini kalian rubah jadi 600, kayak gitu ya. Sekian untuk video kali ini, nanti kita akan bahas masalah yang level-levelnya ya. Misalnya level user admin itu bisa ngapain aja, level user biasa itu bisa ngapain aja. Oke, terima kasih.